Oke, baik, kita lanjut ya. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama tadi apa? Menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat ya. Eh, Dua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua ya. Artinya menjaga harta itu ya apapun yang kita dikasih orang tua itu jaga dengan baik-baik gitu. Misalkan nih dikasih motor ya sama orang tua, jaga baik-baik motornya gitu. Dikasih buku, dibeliin buku, jaga baik-baiknya, jangan apa namanya, jangan asal asal digunakan gitu kan. Kemudian ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Seperti itu. Itu udah pasti. Ini 3 hal perihal. Ya, kemudian adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada orang tua dan guru antara lain sebagai berikut. Nah, ini hikmahnya ya. Pertama, kita amal yang paling utama, tentu kita dapat pahala yang besar. Kemudian yang kedua, ridho, ya, ridho orang tua juga akan menjadi ridho orang apa? Ridho Allah. Allah. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan bertawasul dengan amal soleh tersebut. Jadi kalau seandainya kalian mendapatkan kesulitan nih, apapun nanti masalahnya, ya termasuk nih kita dalam masalah belajar, ya kan? Minta ke orang tua, ya orang tua, mah, bapak, neng mah susah belajar teh, nggak masuk masuk, minta doanya tuh, gitu. Nah gitu bisa, ya supaya mama, supaya bapak bisa mendoakan kita supaya belajarnya juga lancar, bisa seperti itu, ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Luar biasa ya. Eh, Diluaskan rezekinya itu pasti ya. Karena ini pengalaman ta'adus bidimah, di mana kalau bapak ketika bapak lagi sulit itu sedekahnya ke orang tua ya. Justru akan dipermudah nanti. Misalkan kita ada kesulitan apa nih masalah, ini kayaknya kita harus sedekah. Nah, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada orang tua. Ya. Coba aja kalau nggak percaya. Ada kesulitan apapun itu ya, mah ini beliin bakso kayak orang tua, beliin apa kayak gitu ya. Nanti kalau sewaktu-waktu kalian sudah berumah tangga, kalian sudah punya penghasilan sendiri gitu kan, atau dari uang jajan yang diberikan orang tua kamu sisihkan tuh 10%. Dikasih 10.000, simpan 1.000, ya kan? Dikasih 20.000, simpan 2.000 gitu kan? Atau lebih boleh gitu kan. Nanti kalau sudah terkumpul, nah coba nih, oh, ini orang tua nih, ibu nih seneng makan apa, ya kan? Seneng makan apa ibu nih? Oh, seneng seneng makan bakso, beliin bakso. Bu nih, ayo cen teh, ayo duit dari mana? Ah, duit mah insya Allah halal. Dan emang ibu, duitnya mah dari ibu gitu kan. Tapi ketika kita memberikan lagi, itu menjadi pahala yang plus buat kita. Gitu, gitu. Kemudian berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah. Oh, itu udah pasti, ya pasti banget. Ya, yang juga kisah eh, seorang apa sahabat Nabi yang dia itu sangat seperti yang tadi diceritakan Nisa itu, yang sangat taat, puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi dia tidak dapat ridho dari ibunya. Ketika ajal mendekat, ketika mau syakaratul maut, sulit, nggak mati-mati, nggak ninggal-ninggal gitu kan, nggak dicabut-cabut, susah. Malaikat Israel juga susah nyabutnya. Terus didatangi sama sama apa Nabi Muhammad bahwa datangkan orang tuanya, mana orang tuanya, ya tolong, ya kan, sampaikan ke orang tuanya, tolong ini anak diikhlaskan, diridhokan, ya, saking seperti itunya.
Akhirnya diikhlaskan sama orang tuanya, akhirnya si anak itu melewati sakaratul mautnya. Gitu, luar biasa ya. Nah, yang kedua B, hormat dan patuh kepada guru. Nah, ini guru tuh siapa aja sebenarnya? Ya, guru itu adalah yang memberikan kita pengetahuan dan ilmu. Itu adalah guru. Catatannya ya. Nah, ada nih di Quran surat Al-Fatir surat ke-35 ayat ke-28. Boleh deh nih Nisa baca. Minggu kemarin Widi sama ini udah masuk ya. Dena baru masuk ya? Ya. Ya Nisa silahkan baca. Oke. Sekarang. Besok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi waz-zawabi wal an'ami muhtalifun Wadda. Ya. Itu dal. Wadda. Iya salah. Maaf. Wad-dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, yang disebut dengan ulama ini, ulama artinya orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmunya itu disebut ulama atau guru, gitu ya. Nah, guru adalah pewaris para nabi karena melalui guru wahyu atau ilmu para nabi itu diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesuciannya, kehormatan dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Baik, sebelum kita belajar lagi, Bapak mau share YouTube ya. Kita cari YouTube. Kita cari ceramahnya. Bentar, Bapak akan share video ini. Jadi silahkan kalian kalian dengarkan dan kalian komentari ya. Nanti Bapak akan minta satu-satu kalian untuk berkomentar. Komentarnya langsung Pak, langsung pakai omongan gitu. Iya. Ya. Oke. Ya, bentar ya. Sebentar. Mana? Kemarin Bapak udah siapkan. Nah, baik. Coba silahkan dengar ya. Melainkan ulama tersebut mencintai gurunya dan gurunya pun mencintai muridnya. Bapak dibesarin. Kedengeran? Oh enggak. Baik. Kurang besar. Coba speaker kalian yang besarin. Udah, ini udah full. Gitu. Baik, coba lagi ya.
ulama tersebut. Yang jadi ulama yang mumpuni, melainkan ulama tersebut mencintai gurunya Kedengaran nggak? dan gurunya pun mencintai muridnya. Ini udah full ini. Mencintai ulama tersebut. Jadi nggak ada Udah judulnya jelas. seorang murid berhasil ya, kemudian murid tersebut benci dengan gurunya, nggak ada judulnya. Yang namanya murid itu pasti cinta kepada gurunya, cinta kepada ulama. Kalau sampai ada murid ya, dia belajar ilmunya banyak sampai jadi ulama, kemudian dia benci sama gurunya, menyimpan rasa benci sama gurunya, nggak bakal sudah menjadi ulama yang mumpuni, nggak bakal sudah. Begitu pula gurunya pun cinta sama muridnya. Kalau sampai gurunya benci sama muridnya, sealim apapun seorang murid tidak akan menjadi ulama yang benar, nggak akan sudah. Hatinya guru sudah berubah, nggak ada. Baik, sebelumnya bisa kedengaran nggak? Dena kejelas nggak? Kedengar. Tapi dimatiin ya, soalnya mau masuk. Nggak ada headset videonya. Oke. Pakai headset biar jelas ya. Baik, kita ulang lagi nih. Ada nih, kita dengerin Ya. ceramah dari Ustadz ini ya. Bisa merubah kecuali guru itu sendiri tersebut. Sekalipun si murid ini ilmunya sedikit, seperti Imam Syafi'i, beliau ulama besar, muridnya banyak sekali muridnya yang pintar-pintar. Ada satu murid yang kurang kuat hafalannya, namanya Al-Imam Buwaiti. Imam Buwaiti ini namanya juga julukannya Imam Buwaiti. Buwaiti ini isim tasghirnya dari bati. Bati ini lambat, berarti lambat sekali. Imam Buwaiti ini kalau dikasih pelajaran, dikasih hadis, disuruh menghafal, ya, itu 200 kali diulang-ulang nggak hafal-hafal. Saking lambatnya hafalan Imam Buwaiti. Saking lemahnya hafalan Imam Buwaiti. 200 kali nggak hafal-hafal. Kalau kita insya Allah kul 20 kali, 30 kali diulang-ulang, atau mungkin paling banyak 50 kali, insya Allah sudah hafal. Gila mboten? Ini 200 kali nggak hafal-hafal. Sampai kalau beliau menghafalkan hadis di rumahnya, 200 kali dia belum hafal, beliau belum hafal, tetangganya pada hafal semua. Tanggane sing krungu hafal kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa ini baca nggak hafal-hafal 200 kali, tetangganya dengar sudah hafal, Imam Buwaiti belum hafal. Ilmunya, hafalannya kurang kuat. Tapi subhanallah, Imam Buwaiti dicintai sama gurunya Imam Syafi'i. Sekalipun murid yang paling lambat, yang paling lemah hafalannya, Imam Syafi'i mencintai. Dalam doanya teringat Imam Buwaiti, didoakan oleh Imam Syafi'i. Meninggal Imam Syafi'i, siapa yang menggantikan? Tidak ada. Seandainya terjadi, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan murid-muridnya Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i, maka yang jadi rujukan utama adalah Imam Buwaiti. Artinya yang mendapat kedudukan menggantikan posisi Imam Syafi'i adalah Imam Buwaiti. Padahal beliau orang yang paling lemah hafalannya. Tapi karena cinta sama gurunya, gurunya cinta sama beliau, maka jadilah beliau Imam Buwaiti, imam yang besar menggantikan Imam Syafi'i setelah wafatnya beliau. Dulu kita mendengar cerita Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mekah Al-Mukarramah, meninggal tahun berapa? 1 tahun ada? Ada yang ingat tahun berapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Mekah Al-Mukarramah, beberapa tahun yang lalu meninggal. Ulama besar, muridnya banyak. Di Indonesia banyak yang jadi muridnya. Waktu pertama kali masih ada sekitar 20 murid beliau. Suatu hari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Baik,
Halo? Ya. Coba yang sebentar tadi bisa menyimpulkan nggak? Bisa menyimpulkan? Insya Allah bisa. Bisa ya. Nah, Apa? coba Nisa kesimpulannya apa? Kesimpulannya kayak gini. Kita mau setinggi apapun ilmu kita, kalau kita nggak ada attitude baik ataupun kita nggak ada punya rasa sayang atau malahan kita benci ke guru kita, nggak akan ada hasilnya gitu, nggak akan manfaat gitu ilmunya gitu. Percuma punya ilmu tinggi kalau nggak, ya nggak akan ada manfaatnya gitulah. Baik, bagus. Ya. Gimana ya? Ya. Widi. Ya. Widi gimana pendapatnya? Iya, jadi tapi kalau misalkan walaupun kita cuma punya ilmu sedikit, tapi guru kita teh apa ya namanya teh? Ridho, ya ke kitanya. Jadi kan bermanfaat gitu, walaupun sedikit tapi bermanfaat. ya, Masya Allah. Mama, Terus Pak, aku kemudian? ingat loh ada satu kisah satu. Aku mau cerita ya, boleh nggak? Ya, boleh, silakan. Aku ingat pas kemarin kalau nggak salah Mbak, kita gini, ada nih seorang santri yang gurunya itu di apa sih maksudnya di apa ya? Udahlah di Piwarang. Ya. Jadi udahlah bahasa Sunda aja ya susah. Iya lah. Jadi di Piwarang. Ya, di Piwarang. Disuruh. Ya disuruh sama gurunya. Udahlah kamu mah nyuci aja, terus udah nyuci ngembala apa sih pokoknya mah ngawan doma gitu pokoknya. Tapi dia tuh nggak pernah sama sekali buka kitab apa ngaji aja biasa, nggak kayak orang lain gitu maksudnya. Terus dia tuh ditelepon sama orang tuanya buat mau dijodohin sama cewek yang punya apa sih bapaknya itu punya madrasah kayak gitulah. Terus dia tuh bingung ya kayak gimana gitu, aku nggak punya ilmu apapun, ngaji di sini bertahun-tahun cuma nyuci doang, tapi gimana gitu. Tapi si gurunya itu bilang ke gurunya, ini tuh gimana Cina. Terus kata gurunya tuh, insya Allah Cina, kamu pulang aja ke rumah, nanti kamu buka kitab, insya Allah kamu bakalan bakal paham gitulah. Dan alhamdulillah si santri itu kayak ilmunya tuh padahal nggak ngaji, tapi gimana ya? Jadi apa sih namanya tuh? Terbuka aja gitu, padahal mah dia mah nggak ngapa-ngapain, cuma nyuci aja, tapi ilmunya itu kayak lebih tinggi daripada yang ngaji gitu. Dia tuh kayak taat aja sama gurunya gitu. Apapun kata gurunya gini ya gini gitu. Jadi nggak gimana gitu. Ngebantah. Susah buat jelasin. Boleh, bagus. Share cerita. Sekarang coba tadi Siti Salamah nih di mood nih. Coba Siti Salamah. Apa komentarnya tentang video yang barusan? Kata mama gini ya, yang penting kita sudah berusaha, karena guru suka orang yang kerja keras, makanya gitu deh. Pokoknya yang penting kita berusaha, mau dihargai atau enggaknya ya gitu deh. Sudah pokoknya Pak, komentarnya dari Amah. Ya, oke. Pak, kita nggak Pak, jadi kita nggak bisa ngomong lancar apa gimana gitu. Jadi Iya. Gini ya. Tapi bagus. Punya Karena, apa sih? Gimana Widi? Nggak bisa bicara aja yang ngebicarain. Susah gitu buat ada otak tapi susah gitu. Ya, karena kita belajar. Namanya diskusi ya kan? Diskusi kita belajar, tukar pikiran, otak, bagaimana kita sebenarnya mensikapi. Artinya
pada bab ini kalian sebenarnya sudah paham bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara menghormati guru, bagaimana hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, bagaimana sih kita sudah paham secara teori. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa bahwa itu real kenyataannya seperti di Anissa tadi bilang, kisah bahwa hanya murid yang apa namanya, yang disuruh nyuci oleh gurunya, ininya pokoknya itu di luar logika, dan ini pengalaman pribadi Bapak sendiri ya. Ada satu judul di ilmu ilmu nahu ya, yang sebenarnya Bapak belum paham. Itu sampai Bapak lulus pesantren itu belum paham sama sekali ya. Itu ilmu itu Bapak belum ngerti gitu. Artinya ada satu pelajaran yang benar-benar Bapak tuh bingung. Ini guru ngejelasin apa. Tapi waktu itu Bapak ingat pesan guru bahwa ketika kamu memperhatikan gurumu menjelaskan, gitu, perhatiin aja. Mau paham, mau nggak paham, perhatiin aja. Apa dalam bentuk ya Allah, dalam itu waktu itu ini, aduh ini guru menjelaskan seperti ini kok nggak paham apa ya ini apa, tapi Bapak ini apa liatin, pahamin, dan Masya Allah itu Bapak baru paham pelajaran itu ketika Bapak kembali lagi buka ya, pas Bapak ya dalam sudah lulus pesantren, sudah selesai kuliah, terus mau buka lagi nih buku yang nggak pernah Bapak pelajari, yang nggak pernah Bapak pahami, terus Bapak buka ya kan, artinya Masya Allah baru paham gitu. Itu tulisan Arab semua ya. Oh, maksudnya seperti ini, gitu ya. Maksudnya seperti ini. Kok ini masuk seperti ini? Nah, itu adalah salah satu ya, salah satu bentuk ya Bapak bilang bahwa itu karunia keriduan dari seorang guru gitu. Ya karena dulu memang gitu Pak. iya kan? Pernah nggak kalian mungkin waktu SD gitu ya. Waktu SD kalian nggak ngerti nih pelajaran itu, pas ketika sudah SMA, oh kalian baru paham nih. Oh ini dulu teh pernah diajarin sama guru ini teh, ini artinya gitu. Oh ternyata buka artinya. Itulah ya salah satu keriduan seorang guru ya kan, mahabbah seorang guru kepada muridnya itu berdampak bagus, artinya berdampak baik lah gitu, seperti itu. Nah, gitu ya. Iya Pan, guru ngaji Nisa pun sering bicara kayak gitu, misalnya yang bisa atau enggak ngaji, tapi harus. Ya, pernah ya. Hah? Nah, sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, jadi katakanlah seperti ini ya. Siapapun itu kalian, kelak nanti kalian berilmu, berwawasan tinggi lebih daripada guru kalian, maka harus punya adab ya. Jangan sampai apa namanya, kalau kalian baik itu ke guru, baik itu ke orang tua ya. Ingat ya, guru dan orang tua, kalau kalian berbicara kepada mereka berdua, ini ilmu yang kalian punya itu disimpan dulu, ditaruh dulu, jangan dipakai gitu ya. Itu cara mudah untuk menyerap ilmu. Apa caranya? Nah ini ada nih. Sesuai dengan ketinggian derajat yang martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya antara lain sebagai berikut. Mereka rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Gitu. Ya. Kemudian dua, wah ini ya, tetap rendah hati terhadap gurunya, tidak menampakkan bahwa ilmunya lebih tinggi daripada gurunya. Nah ini adalah adab, ya, adalah adab. Gitu. Dua, ini mah, misalkan nih kalian sudah mahir nih matematika, itu mah guru matematika tuh udah di bawah, udah, itu tidak akan menambah ilmu, tidak akan menambah keberkahan ilmu kalian. Kemudian kedua, mereka menaati. Pembicaraan Bapak sama.
Ya, halo? Bicaraan Bapak, pembahasan Bapak sama kayak guru ngaji aku. Oh iya, guru ngajinya itu Is ngajar banget. taklim mutalim ya? Iya, Ya kan? apa ya? Ya, Apa sih namanya? Kayak, ada pelajaran khusus bener. bagaimana menghormati guru dan ilmu itu belajarnya di kitab Taklim Taklim. Jadi kalau kalian pernah ngobong itu insya Allah ada pelajaran itu. Ya, betul ya? Banyak banget. Wah. Iya. Katanya kalau kita guru kalau udah jadi alumni, kita tuh kayak pura-pura bodoh aja gitu. Jangan diambil apa sih kayak Bapak tadi lah pokoknya. Kayak udahlah kalau kita ketemu guru, simpan aja ilmunya yang tinggi. Itu kita tuh kayak jadi bodoh aja kalau di depan guru gitu. Itu katanya. Karena itu salah satu bentuk cara kita mencari ridhonya guru. Ya. Bentuk mencari ridhonya guru. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru, misalkan seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter para ahli. Ya, ikutin aja lah gitu ya. Menaati arahan, bimbingan kepada guru. Kemudian ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat. Nah, apa ini berkhidmat? Untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan. Berkhidmat itu seperti ini. Kalian ngerti nggak ngerti, cicing diem menyimak penjelasan guru siapapun itu gurunya, mau itu guru ngaji, mau itu guru olahraga, mau itu guru pendidikan agama, mau itu guru matematika, diem aja cicing dengan mengharap ridha Allah itu dapat hikmat. Ya. Dapat hikmah artinya dapat pahala di dalamnya. Wah, itu luar biasa ya. Itu enaknya ya. Jadi murid tuh. Jadi diem aja meskipun nggak ngerti. Nanti insya Allah akan ada keberkahan di dalamnya. Kemudian mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim, memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Jadi jangan sampai melihat kekurangan. Setiap guru mengajarkan tuh hilangkan rasa ketidaksempurnaan pada guru. Artinya apa? Kalau kalian melihat kejelekan seorang guru itu pasti ada, pasti setiap guru pasti mendapatkan kejelekan. Tapi jangan sampai kalian melihat dari sudut pandang itu. Karena 1 detik pun, 1 milimeter pun kalian lihat dari bentuk pandangan seperti itu, maka hilanglah sudah keriduan, hilanglah sudah hikmat, hilanglah sudah keberkahan dari ilmu dari seorang guru. Percaya itu, ya. Jadi lihat seorang guru dengan kelebihan, dengan kesempurnaan ilmunya. Adapun kekurangan itu pasti, tapi jangan sampai lihat pada titik itu. Ya, karena akan hilang ya keberkahannya. Nah, berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. 1, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dan dalam kehidupan kita. Ada ilmu, ada wawasan. Perhatikan, ada ilmu, ada wawasan. Kalau kemuliaan itu disandarkan pada seseorang yang hanya tahu, ngerti ya? Tahu, oh saya mah tahu. Maka Google itu lebih mulia daripada guru. Jadi sebenarnya bedakan ya, orang yang berwawasan dengan orang yang berilmu itu berbeda. Gitu. Berbeda sekali. Gitu. Kalau berwawasan ya hanya sekedar tahu. Ya. Oh, sholat itu wajib. Oh, ya, sholat itu wajib. Hukumnya wajib. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu hanya tahu. Tapi orang yang berilmu, dia tahu dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. 2, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. 3, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Nih, penting sekali, manfaat bagi orang lain. Apa yang kita dapatkan ilmunya akan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 4, akan selalu didoakan oleh gurumu, pasti. Ya. 5, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang dilebihkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. 6, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Pahami? Seorang guru tidak selalu di atas muridnya.
ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Pahami ya? Gitu. Tapi ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah yang memberikan anugerahnya kepada orang-orang. Jadi kita lihatnya ini adalah anugerah, ini keberkahan, gitu ya. Kalau seandainya kalau hanya nyari tahu, ya buat apa guru? Nyari aja Google, ya kan? Tapi nyari Google apakah bisa kita mendapatkan hikmat dan lain sebagainya? Apakah keberkahan? Gitu ya. Tentu tidak ya. Maka ini ada 6. Nah, sudah. Ini kemudian cara berbakti kepada orang tua. Satu, melaksanakan nasihat dan perintah yang baik, kemudian merawat dengan penuh keikhlasan, keriduan, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. 4, rela berkorban untuk orang tua. Banyak orang tua yang berkorban untuk anaknya, pasti. Setiap orang tua pasti berkorban untuk anaknya, tapi tidak semua anak mau berkorban untuk orang tuanya. Ya kan? Setiap orang tua pasti mau berkorban untuk anaknya, tapi tidak setiap anak mau berkorban untuk orang tuanya. Maka dari situ ya wajiblah kita ya berkorban apapun, berkorban harta, berkorban tenaga dan lain sebagainya. Kemudian meminta kerelaan kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini hal-hal yang sampai dia meninggal dunia kita harus merawat jenazahnya. Jadi yang lebih bagus merawat jenazah itu anaknya, ya. Sampai dia meninggal itu memandikan, mengkafani itu yang paling bagus, sampai mendoakan itu adalah anaknya. Melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Hak Adam itu apa? Utang atau perjanjian dengan orang tua, gitu ya. Kemudian menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya beliau, kemudian melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya. Jadi kalau misalkan ada orang tua sedang merintis pesantren, nah, lanjutkan tuh cita-citanya, gitu ya. Kemudian 5, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti apa? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba setiap sholat berapa kali baca itu? Pernah baca nggak setiap? Sehari berapa kali baca doanya itu? Ayo. Habis sholat doang, Pak. Habis sholat doang. Berarti kalau sholatnya 5 waktu, berarti sehari 5 kali. Ya. Sehari 5 kali. Kurang sehari 5 kali. Sehari itu kurang. Ya. Sehari itu minimal 100 kali kalian doakan orang tua seperti itu. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. 100 kali itu kurang. Maka sering-seringlah berdoa untuk kebaikan orang tua, ya. Seperti itu ya. Baik, alhamdulillah selesai sudah materi kita ya. Nanti Bapak insya Allah mau bikin soal ya. Kita mau pertemuan tentang ini apa ya? Ini aja ya. Silakan screenshot 1 sampai 5 ya. Di screenshot, nanti ditulis tangan ya, ditulis tangan jawabannya, kemudian difotokan, kirim ke Bapak ya, kirim japri ke Bapak, jaringan pribadi. Buku pelajaran. Ya di buku pelajaran aja, di buku pelajaran. Bapak, nanti kan suka ada suka dikumpulin bukunya, nanti ikutan dikumpulin nggak ke sekolah? Untuk ya
Senin bisa aja sih, bisa saja minta Ya. parab ke wali kelasnya ya, minta parab ke wali kelas. Kemudian, nah tapi kalau yang ini kalian tulis jawabannya ya, terus fotokan, nah kirim ke Bapak ya. Baik. Silakan screenshot. Kapan? Minggu Bapak depan. cuman bagian B doang. Soalnya Yang B aja. Yang B aja ya. Bapak oke. kalian ngerangkum bab ini enggak? Oh iya, sekalian sama rangkuman ya. Tapi tapi dengan kalian menjawab ini sebenarnya udah merangkum nih kalian. Oh, jadi nggak usah. Jadi ngerangkum apa enggak? Nggak usah. Nah, tapi jawaban ini, nih, jawabannya kamu selengkap mungkin ya. Jadi satu soal, mengapa Baik. kita diwajibkan untuk menghormati orang tua dan guru? Nah, itu banyak itu. Kalau ditanya mengapa itu karena ini itu panjang ya. Boleh kalian menyalin di buku. Iya, Pak. Ya, baik. Oh, jadi misalkan mengapa alasannya karena ini itu jadi panjang gitu. Ya, Bapak. Sekalian ngerangkum. iya betul, sekalian merangkum. Tapi kan harus tepat antara jawaban dan Iya. pertanyaan dan jawaban. Ya, seperti itu ya.